Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurmala dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran. Baik, langsung saja ke materinya. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan mendorong terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dalam memberikan informasi sehingga pembelajaran dapat berlangsung dan tujuannya tercapai dengan baik. Pada intinya, media pembelajaran adalah segala bentuk yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Itu adalah teori media pembelajaran. Teori media pembelajaran membentuk kerangka dan struktur awal secara konseptual yang dapat memandu perkembangan dan implementasi materi yang diberikan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa ataupun komunitas. Teori media pembelajaran diawali pada abad ke-20 bertepatan dengan munculnya psikologi pendidikan dan behaviorisme. Nah, pada pertengahan abad ke-20 ini juga muncul psikologi kognitif, yang dimana psikologi kognitif ini menggeserkan teori behaviorisme menjadi teori kognitif. Selanjutnya teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini bertujuan atau berfungsi sebagai landasan di mana prinsip-prinsip desain pembelajaran dibangun untuk membimbing pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif. Teori pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu behaviorisme dan desain instruksional, di mana ini merupakan sebuah teori dasar dalam psikologi yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui perilaku yang dapat diamati dan diperkuat atau dihukum sebagai respons terhadap rangsangan. Yang kedua itu kognitivisme dan desain instruksional, mana ini merupakan sebuah teori pembelajaran terkemuka yang berfokus pada proses mental internal yang terlibat dalam pembelajaran seperti perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu konektivisme. Karena konektivisme ini merupakan teori pembelajaran kontemporer yang ditemukan oleh George Siemens yang menekankan pentingnya lingkungan belajar berjejaring dan sifat pengetahuan yang terdistribusi. Yang keempat yaitu konstruktivisme. Mana konstruktivisme ini merupakan sebuah teori pembelajaran dasar yang menyatakan bahwa pelajar secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan dan kolaborasi sosial. Dan yang terakhir yaitu dekonstruktivisme, yaitu pendekatan teoritis yang menantang gagasan tradisional tentang struktur pembelajaran yang linear dan hierarkis. Selanjutnya, prinsip teori pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, yaitu pembelajaran mandiri, di mana salah satu prinsip dasar teori pembelajaran orang dewasa adalah pengarahan diri sendiri yang mengacu pada kemampuan dan keinginan orang dewasa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka, dan pembelajaran mandiri ini merupakan landasan teori pembelajaran orang dewasa yang menekankan otonomi dan tanggung jawab pembelajar terhadap proses belajar yang mereka alami. Lalu yang kedua adalah relevansi dan penerapan praktis, di mana pembelajar dewasa termotivasi untuk terlibat dalam pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan pribadi dan profesional mereka dan memiliki penerapan praktis. Hal ini juga mungkin melibatkan penggabungan antara studi kasus, contoh, skenario, dan yang sesuai dengan pengalaman hidup pelajar dewasa dan konteks profesional yang udah mereka alami. Yang ketiga itu keterlibatan aktif dan pembelajaran berdasarkan pengalaman, di mana teori pembelajaran orang dewasa menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan pembelajaran berdasarkan pengalaman dalam proses pembelajaran.
Nah, kesempatan untuk melakukan eksplorasi langsung, pemecahan masalah, dan refleksi sehingga memungkinkan pembelajar dewasa untuk secara aktif terlibat dengan konten dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, yaitu pembelajaran kolaboratif dan interaksi teman sebaya. Di mana pembelajar dewasa seringkali mendapat manfaat dan pengalaman belajar kolaboratif yang memungkinkan mereka berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan belajar dari teman sebayanya. Nah, hal ini juga dapat melibatkan forum diskusi, proyek kelompok, dan mekanisme umpan balik rekan ke dalam platform media pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas, di mana media pembelajaran harus fleksibel dan mudah diakses, yang memungkinkan pelajar untuk terlibat dengan konten kapan saja, di mana saja, dan melalui perangkat apa saja. Selanjutnya itu ada contoh media pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh yaitu media visual, di mana media visual ini berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian materi, menggambarkan fakta yang memungkinkan lebih mudah jika dicerna dan diingat kalau disajikan dalam bentuk visual. Media visual ini juga dibagi menjadi dua, yaitu media visual diam yang berupa foto, ilustrasi, grafik, poster, diagram, peta dan peta gambar dan lain-lain. Yang kedua yaitu media visual gerak yang dapat berupa gambar-gambar proyeksi bergerak atau dapat juga berupa film bisu. Kenapa saya mengambil contoh media visual ini? Karena saya merasa media pembelajaran ini sangat relevan pada saat ini, di mana para anak-anak maupun orang dewasa lebih tertarik jika melihat sesuatu berdasarkan visual ataupun gambar dibandingkan hanya melihat tulisan saja ataupun hanya mendengarkan saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.